Part 94. Tersakiti karena suamiku sendiri. Pukul 4 WIB. Seperti biasa sehabis mandi junub dan melaksanakan sholat subuh, pasangan suami istri itu mengaji hingga pukul 5.30 WIB. Dan selesai mengaji, Nia melipat mukena dan sajadah, sedang Elo meletakkan al-Quran ke atas nakas kembali. Kemudian mereka berdua turun ke lantai bawah. Elo duduk di ruang tengah sedang Nia menuju kamar tamu yang ditempati oleh Lena. Kini Nia dan Lena melangkah menuju dapur untuk memasak sarapan. Nia selalu memasak sendiri yang dibantu oleh Bibi. Bukannya Nia tidak suka masakan Bibi. Karena dia suka memasak dan tidak punya kegiatan lain, dia memilih mengambil alih kerjaan masak Bibi. Masakan sudah matang dan telah dihidangkan di meja makan, mereka pun menikmati sarapan pagi. Selesai sarapan mereka kembali ke ruang tengah, menyaksikan acara pagi kesukaan Nia setelah hamil. Dan Bibi mengantarkan minuman pada mereka. "Makasih Bi," ucap Nia lembut. "Sama-sama Nyonya," sahut Bibi sambil menaruh minuman satu persatu ke atas meja. "Oh, iya sayang, semalam yang kalian tuduh Mbak Kunti itu Bibi." "What? Bibi?" pekik Elo dan Lena bersamaan. "Iya Tuan maaf, semalam Bibi lagi maskeran dan keluar ambil air minum di dapur," ucap Bibi menundukkan kepalanya. "Astaga, aku pikir rumah Sultan ada hantunya," seloroh Lena. "Gak ngangka barbar takut jurik," ketus Elo. "Gak ngangka Sultan takut setan," ucap Lena tak mau kalah. "Kalian berdua sama-sama penakut, dan kau sayang. Jika yang muncul itu setan beneran dan aku diculik bagaimana? Kau tega meninggalkanku begitu saja," protes Nia dengan berkacak pinggang. "Maafkan aku sayang, aku tahu itu Bibi. Makanya aku tinggalin kamu. Alasan saja, aku aduin pada Oma dan Mama," ancam Nia. "Jangan sayang, apa kamu tega aku dimangsa dua singa kawakan?" ucap Elo memelas. "Aku tidak peduli, kamu saja tega sama aku," ketus Nia dengan bersedekap. "Kau ini, dari film Hollywood turun ke film aneh seperti ini," gerutu Lena di tengah-tengah perdebatan Nia dan Elo. "Jangan banyak protes, apapun yang Nyonya Elo tonton, ikuti saja." "Tamu banyak protes," ketus Elo yang merangkul Nia. "Apanya yang aneh? Aku suka acara anak-anak Len. Acara seperti ini sangat lucu dan menggemaskan, nanti di channel lain ada lagi yang lebih menggemaskan. Walau itu acara dari kita masih pakai seragam putih abu-abu. Dan mereka masih tetap TK, itu acara nomor 1 di hatiku," ucap Nia gemas. "Sejak kapan istrimu menyukai acara seperti itu El?" tanya Lena. "Sejak hamil sepertinya," sahutnya. "Jangan berisik, tinggal nonton apa susahnya," ketus Nia yang masih asyik menonton acara pagi. "Selamat pagi Nyonya dan Tuan Elo," seru Mama yang sudah datang bersama Oma, dan langsung duduk di sofa lainnya. "Selamat pagi Oma, Mama," sahut Nia ramah. "Pagi Lena." "Pagi juga Oma." "Tante. Kau kenapa muka dilipet-lipet seperti itu, apa kamu tidak pergi kerja?" tanya Mama yang melihat Elo duduk santai dan menampakkan muka masam pada Oma dan Mama. "Hari ini aku tidak ke kantor, nanti siang baru berangkat sama Lena." "Dan kenapa Mama sama Oma datang sepagi ini? Apa tidak ada kerjaan di rumah kalian?" "Tidak ada, kerjaan kita sekarang adalah menemani istrimu dan menjaganya," jawab Oma enteng.
Menjaga apanya? Ketus Elo dengan menyunggingkan bibirnya. Ah, kalian berisik, mengganggu keasyikanku saja. Ketus Nia yang sudah terganggu oleh debatan mereka. Mereka pun langsung diam dan ikut menyaksikan acara yang Nia tonton. Polisi Gen, masa iya pinteran anak kecilnya. Dan ngapain itu bocah disebut anak kecil gak mau, jelas-jelas masih bocah. Protes Oma. Namun Nia tak menjawab karena masih asyik. Setelah acara selesai dia mengganti channel lainnya. Astaga Nia, kamu nonton botak itu lagi? Celetuk Mama. Ah, gak Oma, gak Mama, gak Lena. Protes aja dari tadi, tinggal nonton apa susahnya sih. Bikin film seperti itu susah loh, protes aja kayak, disuruh jadi pemainnya saja. Tamu harus ngikutin apa yang dikata tuan rumah. Imbu Elo yang tertawa puas karena Nia sudah memarahi biang rusuh. Tapi sepertinya mereka bisa jadi pemainnya di sini sayang. Ucap Elo yang membuat Oma dan yang lain membelalakan mata. Perasaanku jadi tidak enak tante. Bisik Lena pada Mama. Sama Len. Sahut Mama. Maksudnya? Tanya Oma ragu. Maksudnya, Oma, Mama dan Lena jadi pemain nyata di sini. Kalian peragain jadi Upin dan kawan-kawannya. Usul Elo yang berhasil membuat Oma, Mama dan Lena menelan ludahnya dengan sangat susah. Apa-apaan kamu El, ide konyol. Protes Lena. Wah itu ide bagus loh Len, aku jadi bisa menyaksikan adegan nyatanya. Seru Nia dengan mata berbinar-binar. Please. Ya Len, aku pingin banget lihat kamu jadi Ipin. Ucap Nia memohon. Aku tidak mau, tolak Lena yang mau beranjak dari duduknya. Jika tidak mau, akan aku pecat kamu tanpa gaji dan kamu harus mengganti rugi kekecewaan istriku dengan sangat mahal. Gertak Elo yang berhasil membuat Lena terduduk kembali. Si barbar akhirnya mau menuruti ide ini. Bisik Elo senang di telinga Nia. Part 95. Mama, Oma dan Lena pun menuruti apa yang Nia minta. Sedang Elo tertawa puas karena Nia terus-terusan protes saat adegan mereka kurang pas. Saya suka. Ucap Mama yang berhasil menirukan salah satu tokoh kartun itu. Bagus. Ucap Nia dengan menunjukkan kedua ibu jari tangannya. Mirip sama kamu Ne. Lenjeh. Cetus Oma. Biarin, jawab Mama enteng. Apa gak ada peran lain selain peragain si botak? Ngeri Oma liatnya. Lucu begitu dikata ngeri, lebih ngeri jika Oma dan Mama berantem. Celetuk Elo. Kalian berdua harus nurut sama kakak, ucap Nia sambil menarik telinga Oma dan Lena pelan, karena dia tak tega jika Oma kesakitan. Baik kak, ucap Lena sama Oma lemas. Perkenalkan nama kalian. Pinta Nia dengan berkacak pinggang. Hai, nama saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Ucap Oma dengan melambaikan tangannya, dan memperkenalkan Lena. Sedang Elo tertawa sambil mengusap perutnya yang sakit. Betul. Ucap Lena berusaha tersenyum layaknya Ipin yang ceria. Padahal hatinya sangat-sangat jengkel. Ah, lucu banget Upin dan Ipinku. Ucap Nia gemas dengan mencubit gemas pipi Oma dan Lena bergantian. Aku sangat bahagia, karena istriku bisa tertawa bahagia sekali. Seru Elo dan diam-diam merekam adegan mereka. Awas kamu Mars, lirik Oma tajam. Ayo kalian harus berbaris dan bernyanyi ya, pinta Nia. Astaga Nia, kamu keterlaluan.
Ucap Mama yang membuat Nia tertunduk lemas. Sayang, kamu jangan sedih seperti itu, pasti anak kita ikut sedih. Dan dia di dalam perut menangis kencang, kan kasihan sayang. Di dalam dia sendirian gak ada yang mendiamkan tangisannya, jangan menangis ya. Ucap Elo sekaligus memberi kode pada Mama dan yang lain agar mau menuruti permintaan Nia. Baiklah kita akan menyanyi, ucap 2M dan Lena bersamaan dengan nada lemas. Sungguh? Tanya Nia yang dijawab anggukan oleh 2M dan Lena. Terima kasih, ucap Nia dengan ekspresi wajah yang berbinar-binar. Mereka pun bernyanyi dan menari seperti video yang Nia putar. Dan mengulang-ulang sampai berkali-kali, hingga menurut Nia merasa tarian dan nyanyian pas. Wah, Oma dan Mama sangat kompak, apalagi Lena sangat bagus tariannya. Seru Nia dengan bertepuk tangan. Kalau ngidam jangan aneh-aneh Nia, menyebalkan. Gerutu Lena dengan nafas ngos-ngosan karena lelah. Ikhlas tidak? Tanya Elo menahan tawanya. Ikhlas. Jawabnya ketus. Buah. Ha. Aku sangat puas melihat Upin Ipin versi nyata. Ucap Elo dengan tawanya. Aku pastikan, kamu juga akan merasakan yang kami rasakan Pak Elo. Sahut Lena, yang membuat Elo terdiam dan langsung menelan salivanya. Tentunya itu, tunggu aku menginginkannya sayang. Ucap Nia yang disambut tawa. Nia merasa senang hari ini sudah menonton adegan film animasi kesukaannya, walau tidak sama persis dengan filmnya. Mereka bertiga sudah lelah, dan akhirnya Nia menyuruh 2M dan Lena istirahat. Dan Nia menuju dapur untuk memasak sesuatu untuk mereka yang sudah menghiburnya. Dia membuat cemilan potato cheese balis, dan ayam teriyaki. Setelah matang, dia kembali ke ruang tengah dengan membawa cemilan. Siapa yang mau cemilan? Ucap Nia saat menaruh piring berisi cemilan di atas meja. Wah, enak nih, seru 2M dan Lena bersamaan. Ini tanda terima kasihku karena kalian sudah menghiburku, ucap Nia yang kembali duduk santai. Wah, enak. Sering-sering buat seperti ini jika aku di sini. Ucap Lena sambil memakan cemilannya. Itu gampang, asalkan kamu sering menghiburku seperti tadi. Pasti aku buatkan cemilan yang lebih lezat dari ini, sahut Nia. Dan membuat Lena tersedak, dan langsung diberi minum oleh Mama. Kamu makannya gimana sih Len? Pasti gak dikunyah langsung ditelen-telen aja. Ucap Mama yang disambut tawa oleh semua yang ada di ruang tengah. Tante, aku ini ular, makanya makan gak pakai dikunyah. Jawab Lena kesal. Gak yang tua gak yang muda, sableng semua. Besok-besok kalau disuruh ke sini, gak lagi-lagi deh nginap di sini. Dikerjai terus sama istri Sultan, umpat Lena dalam hati. Untukku mana sayang? Tanya Elo. Tenang, aku sudah siapkan bekal makan siang spesial untuk suamiku sayang. Terima kasih bidadariku, ucap Elo yang merangkul mesra Nia dan menciumnya tanpa henti. Kalian itu sungguh terlalu, kalian berdua sangat menyebalkan. Gerutu Lena sambil mengunyah. Oh, aku lupa jika di sini ada jomblo mengenaskan. Cetus Elo. Nia, Mama pingin diajari masakan ini. Ucap Mama sambil menguyah cemilannya. No, sahut Elo dengan menggoyangkan telunjuknya. Memangnya kenapa El? Kalau kamu minta diajari, itu akan membuat kacau saja. Sahut Oma dengan nada sinis. Kalau ngomongin orang suka bener, tapi ngomongin diri sendiri gak ada bener-benernya.
Memangnya mama tidak membuat kacau, cetus mama. Jika tidak bisa masak, ya sudah gak usah masak. Jika mau belajar masak, kan ada kursus masak. Sahut Elo. Jika kita kursus, siapa yang akan menemani istrimu? Ucap Oma. Kalian hanya boleh menemani Nia, tidak boleh belajar masak sama istriku. Tegas Elo kesal, karena akan membuatnya susah. Iya. Sahut Oma dan Mama bersamaan. Gak bisa masak, seloroh Lena dengan tertawa. Jika kamu tertawain tante, maka tante gak jadi kenalin kamu sama ponakan Om Jaya. Ancam Mama karena sudah ditertawakan Lena. Tante, gitu saja marah. Kan aku hanya bercanda, ucap Lena merayu. Siapa tahu berjodoh sama tuh bule, gumam Lena dalam hati. Dan membayangkan wajah tampan keponakan papa. Kenapa sih Lena? Ucap Nia saat melihat Lena yang senyum-senyum sendiri. Kerasukan jin bule. Seloro Elo dengan tertawa, dan langsung mendapat cubitan dari Nia. Ampun sayang, pekiknya. Sebaiknya kamu cepat siap-siap berangkat kerja. Jangan berpikir kerasukan saja, pinta Nia pada Elo. Kau mau berangkat kerja tidak? Ketus Elo pada Lena kemudian dia berdiri dan langsung menuju kamarnya. Sampai lupa, oke. Aku siap-siap dulu. Pamit Lena dan langsung menuju kamarnya. Baru berapa bulan menikah sama Elo, Nia sudah ikut sableng ketularan Oma sama mamanya Elo. Gimana kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan selamanya? Aku tak bisa membayangkan betapa gesreknya keluarga Elo, tapi itu lebih baik karena Nia terlihat bahagia. Gak kayak waktu masih sama si Alan, tiap hari nangis terus sampai bendol matanya. Ucap Lena sambil berganti pakaian, dan merias wajahnya. Semoga my best friends terus bahagia, karena keluarga Elo baik dan sangat menyayanginya. Tapi kenapa nasib percintaanku sangat mengenaskan, ditinggal pas sayang-sayangnya terus. Ucap Lena merengek. Thor, please, kasih aku jodoh. Gak muluk-muluk, yang penting tampan seperti opa-opa Korea, baik kalau bisa si tajir melintir 48, tinggi, berbadan tegap, sempurna pokoknya lah. Rengek Lena. Part 96. Semua karyawan terlihat sibuk, ada yang sedang mengemas roti dan ada yang mengantar pesanan ke tempat kustomer. Dan yang paling terlihat sibuk adalah di bagian produksi. Para pekerja sibuk mengadoni, memanggang roti dan kue, dan ada juga yang menghias cake pesanan pelanggan. Sedang Lala sibuk membantu pengemasan dan mondar-mandir ke meja kasir untuk mengecek barang yang akan dikirim oleh karyawan laki-laki. Dia pekerja keras, aku rasa dia bukan gadis manja. Dia terlihat baik dan kalem, dan juga cantik. Gumam Budina saat melihat Lala yang cekatan dalam bekerja. Ini tas yang Mama minta, lain kali jangan menyusahkan Joe. Dan lain kali jangan melupakan barang terpenting di rumah ataupun di mobil Joe. Gerutu Johan saat memberikan tas yang mamanya minta untuk diantarkan, karena tas tertinggal di rumah. Kau ini, kalau dimintai tolong Mama pasti selalu begitu. Ayo ke ruangan Mama, ajak Mama dengan menarik tangan Joe. Joe gak bisa Ma, Joe harus pergi ke bandara menjemput seseorang. Tolak Joe dengan menahan dirinya agar tidak ditarik oleh Mama. Menjemput siapa? Tanya Mama dengan mengeritkan dahinya. Karena jika Joe pulang ke Surabaya dia tidak pernah mau diminta untuk menjemput temannya ataupun saudaranya di bandara. Ini rahasia,
jadi Mama tidak boleh tahu. Ucap Jo dengan senyuman. Rahasia apa? Siapa sih yang kamu jemput? Tanya Mama lagi, karena beliau sangat penasaran. Ini adalah kejutan untuk mamaku sayang, jadi kalau aku kasih tahu namanya bukan kejutan. Jawab Johan dengan memeluk mamanya dengan penuh kasih. Mama jadi penasaran, ucap Mama yang membalas pelukan anaknya. Dan seseorang pun melihat keharmonisan anak dan ibu itu. Mereka begitu saling mengasihi, andaikan saja aku punya orang tua. Pastinya aku tidak akan merasakan kesendirian seperti ini, ucap Lala dengan menitihkan air matanya. Dia tersenyum getir melihat Budina dan Johan yang saling mengasihi. Bagaimana ya rasanya dipeluk seorang ibu dan ayah, pasti itu sangat menyenangkan. Sayang sekali, aku tak pernah merasakan itu. Anda sangat beruntung Pak Johan, punya ibu yang begitu menyayangimu. Ucap Lala tersenyum. Apa kau lihat-lihat? Aku congkel mata kau baru tahu rasa. Ketus Johan dengan menatap tajam pada Lala yang memperhatikan kegiatannya. Maaf Pak, ucap Lala yang langsung mendelik dan kembali fokus pada kerjaannya. Kau ini, jangan ketus-ketus pada seorang gadis. Ucap mamanya dengan mencubit perutnya dengan sangat kencang. Au, au, Mama hentikan, kau tega dengan anakmu ini. Sakit Ma. Pekik Johan dengan meringis kesakitan. Jadi laki-laki jangan ketus-ketus, mana ada wanita yang mau mendekat jika kau seperti itu. Ucap Budina yang langsung melepaskan cubitannya. Gadis dari Hong Kong. Untuk apa aku bersikap manis pada wanita Jo tak meneruskan kata-katanya, hampir saja dia keceplosan. Belum saatnya dia mempermalukan Lala di depan mamanya, karena dia ingin mempermalukan Lala dan Alan bersamaan. Gadis Indonesia bukan Hong Kong, matamu katarak atau bagaimana? Jelas-jelas dia berwajah Indo, dan maksudmu wanita Apa? Tanya Budina. Wanita Johan tampak berpikir. Jaja Miharja maksudmu. Seloroh Mama dengan tertawa. Ah, aku lupa mau berkata apa, aku buru-buru Ma. Anak tampanmu harus pergi dulu Mama cantik, pamit Johan dengan mencium punggung tangan mamanya dan mencium pucuk kepala mamanya. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Siap Ratu Dina, seloro Elo dengan memberi hormat pada mamanya. Dasar anak menyebalkan, sahut Budina dengan terkekeh. Menyebalkan tapi sangat Mama rindukan jika aku tak pulangkan. Teriak Johan dari dalam mobil. Kau itu. Ucap Mama tersenyum dan melambaikan tangannya pada Johan. Kenapa aku tak pernah melihat si Alan di sini? Tunggu. Kenapa dia ada di kota ini? Gumam Jo sambil berpikir. Bukannya dia itu sekretaris Hans suaminya Sinta, kenapa dia bisa bekerja di toko Mama? Dan kenapa aku bisa lupa untuk menanyakan soal Lala yang diterima kerja oleh Mama? Ah, gak penting, bukan urusanku. Tunggu saja pembalasanku pada kalian. Imbu Jo yang memang belum mengetahui soal perceraian Alan dan Lala. Kini Budina tengah duduk di ruangannya, dia tampak sedih. Beliau menyandarkan tubuhnya dan menatap langit-langit ruangan. Andaikan papamu masih ada di sini, pasti dia akan sangat bangga padamu Jo. Dan dia pasti akan sangat menyesal telah memberi duri tajam pada kita. Andaikan di pernikahan Mama dan Papa tidak ada wanita lain, mungkin keluarga kita akan sempurna dan akan semakin bahagia. Gumam Budina dengan menitihkan air matanya, membayangkan betapa sakitnya dulu yang terhianati oleh suami yang sangat dia sayangi.
Tapi semua sudahlah terjadi, dan Mama sangat bahagia melihat kamu yang sudah sukses. Dan Mama juga bahagia setelah mendapat cucu dari adikmu, dan Mama akan lebih bahagia jika bertambah cucu darimu Jo. Gumam Mama sambil memeluk potret masa kecil Johan dan Katie. Suami yang harusnya menjadi sandarannya dikala sang istri bersedih, justru dia yang melukai hati dan perasaan istrinya. Papa Johan berselingkuh dan menikah siri dengan adik kandung Budina, yang begitu mengguncang jiwa Budina. Dan yang semakin membuat beliau hancur hingga membuat beliau semakin depresi yaitu saat mengetahui mereka memiliki anak yang usianya beda 2 tahun dari Johan. Dan saat itu Budina tengah mengandung Katie, hingga Budina dibawa ke psikiater karena depresi. Dan Papa Johan dan adiknya Budina pun mendapatkan balasan yang setimpal. Mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mereka meninggal di tempat, sedang anak mereka selamat dan Budina menyerahkan anak itu ke panti asuhan setelah Budina sembuh dari depresi. Dan Budina menerima lapang dada takdir hidupnya yang kelam, dan beliau berjuang seorang diri membesarkan Johan dan adiknya hingga mereka dewasa dan sukses. Beliau menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Dan kini Johan bekerja sebagai pengacara dan Katie sebagai dokter spesialis onkologi 1 tahun belakangan ini. Dan mulai dari situlah, beliau sangat membenci yang namanya pelakor. Beliau berharap tidak akan ada lagi pelakor di dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya kelak. Dan bagaimana jika beliau mengetahui masa lalu kelam seorang Lala yang sebenarnya? Apa beliau masih akan berbaik hati pada Lala, atau beliau akan memecat Lala dari pekerjaannya? Bagaimana kabar Adela? Semoga kau bahagia nak. Maafkan Bude yang tak bisa merawatmu nak, karena Bude takut akan melukaimu karena di sini kamu tidaklah bersalah.